Kenaikan sejumlah komoditas bahan pokok masih terus terjadi dan dikeluhkan masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat. Tak hanya warga, para pedagang di pasar tradisional juga menyebut harga sejumlah bahan pokok semakin melonjak. Seperti yang terjadi di Pasar Cihapit, Kota Bandung, para pedagang mengatakan kenaikan komoditas terjadi pada harga daging sapi, daging ayam potong, cabai merah, dan minyak goreng. Pedagang juga mengeluhkan pendapatan mereka yang berkurang lantaran sepinya pembeli akibat kenaikan harga yang terjadi sejak sepekan sebelum Ramadan. Tak hanya pedagang, warga yang berbelanja di pasar pun merasa berat dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Informasi terkini mengenai pantauan harga kebutuhan pokok di Bandung, Jawa Barat jelang Ramadan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fida Alatas. Fida, selamat siang. Berdasarkan pantauan Anda saat ini, bagaimana harga kebutuhan pokok di Bandung? Apa saja harga kebutuhan pokok yang naik tinggi? Ya, selamat siang Valen dan juga saudara. Sejumlah komoditas harga kebutuhan pokok di Kota Bandung ini sudah mengalami kenaikan atau bahkan ada lonjakan kenaikan harga bagi sejumlah komoditas kebutuhan pokok di Kota Bandung. Utamanya adalah kebutuhan munggahan, Valen, atau ini adalah kebutuhan persiapan sahur pertama bulan Ramadan. Kenaikan ini bahkan sudah terjadi sejak 1 minggu yang lalu. Kalau di tempat kami melaporkan saat ini, Valen, tepatnya di Pasar Cihapit, Kota Bandung, yang kenaikan yang dirasa cukup signifikan ini ada di komoditas daging sapi, lalu juga daging ayam, cabai merah, dan minyak goreng. Di mana tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu pedagang daging sapi. Ia mengaku bahwa dalam 1 minggu ini untuk harga daging sapi saja sudah mengalami sampai 5 kali kenaikan. Di mana saat ini daging sapi dijual di harga Rp160.000, di mana sebelumnya 1 minggu yang lalu ini harganya masih di angka Rp130.000. Hal ini tentunya dikeluhkan, Valen, tidak hanya oleh pembeli tapi juga oleh pedagang daging sapi, di mana akibat kenaikan harga ini para pedagang mengaku penjualan mereka menurun dan imbasnya adalah pendapatan mereka pun menurun. Para pedagang daging sapi ini mengaku dalam 1 hari biasanya bisa menjual hingga 200 kg daging sapi. Saat ini mereka hanya bisa menjual kurang lebih 100 kg daging sapi saja. Tentunya mereka menantikan keseriusan dan juga langkah-langkah konkret begitu dari pemerintah untuk kemudian bisa menstabilkan harga daging sapi ini. Nah, kalau untuk daging ayam ini juga mengalami kenaikan, Valen, dari Rp38.000 saat ini dijual di angka Rp48 hingga Rp50.000. Namun memang, Valen, kalau untuk kasus daging ayam ini berbeda dengan daging sapi. Pedagang daging ayam mengaku karena faktor kebutuhan jelang bulan Ramadan, maka penurunan angka penjualannya ini tidak begitu drastis dan juga masih dalam batas wajar. Karena kita tahu atau menurut pedagang ini juga ayam menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak bisa menjangkau harga daging sapi yang saat ini sudah di angka Rp160.000. Telur, Valen, ini juga mengalami kenaikan. Kalau sebelumnya dijual di harga Rp22.000, saat ini telur harganya Rp25.000. Sementara untuk bumbu dapur, Valen, yang mengalami kenaikan ini adalah cabai merah, di mana sebelumnya dijual Rp60.000, saat ini harganya mencapai Rp70.000 atau naik Rp10.000. Untuk bumbu-bumbu dapur yang lain di Pasar Cihapit ini seperti bawang merah dan juga bawang putih, harganya masih stabil. Kalau bawang putih ini di harga Rp28 hingga Rp30.000 per kilo. Sementara untuk bawang merah harganya di Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Beras juga masih stabil, harganya dari Rp10.000 hingga Rp17.000 untuk ukuran atau untuk kualitas premium. Tahu tempe pun masih stabil, Valen. Baik, Fida, terkait dengan ketersediaan minyak goreng curah yang beberapa waktu terakhir ini sempat langka di pasaran di daerah Bandung. Nah, apakah hari ini sudah tersedia di pasar dan mencukupi kebutuhan para pembeli begitu? Kalau untuk minyak goreng curah, sebelumnya kami pantau di Pasar Cihapit ini benar-benar tidak ada, benar-benar nihil. Kalau sekarang, Valen, ini sudah tersedia tapi sangat terbatas. Dan selain itu pun harganya masih mahal.
atau jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah, yakni Rp14.000 sampai Rp15.500 ya, kalau misalkan kita mengacu pada harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Di sini harga minyak goreng curah ini dijual Rp24.000 per liternya. Menurut pengakuan para pedagang, mereka ini tidak mendapatkan minyak goreng dari distributor karena kalau dari distributor ini sudah lama sekali, Valen, distributor ini tidak ada yang kemudian menyetok atau memberikan stok minyaknya ke pasar Cihapit ini. Jadi para pedagang ini harus membeli minyak goreng, baik itu minyak goreng curah ataupun minyak goreng kemasan, biasanya ke pasar-pasar lain atau ke pedagang-pedagang besar lain di pasar lain begitu, Valen, di mana harganya ini juga sudah tinggi. Kalau untuk minyak goreng curah, pedagang yang sebelumnya menjual minyak goreng curah dengan harga Rp24.000 tadi mengaku membeli minyak goreng curah dari pedagang besar seharga Rp22.000 per liternya. Dan untuk minyak goreng kemasan ini juga harganya di angka Rp48.000 sampai Rp50.000 per 2 liternya, Valen. Ya, Vida, tadi Anda di awal sempat mengatakan bahwa harga daging sapi dalam seminggu terakhir naik sebanyak 5 kali. Bahkan puncaknya hari ini mencapai harga Rp160.000 per kilogram dan cabai merah mencapai Rp70.000 per kilogram. Nah, adakah langkah antisipasi agar kebutuhan pokok ini tidak semakin melonjak tinggi? Karena mengingat ini masih di awal untuk menuju bulan Ramadan. Kalau dari pemerintah Kota Bandung, Valen dan juga saudara, yang kerap atau rutin dilakukan ini adalah operasi pasar. Entah itu operasi pasar minyak goreng ataupun operasi pasar kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan. Selain itu, kalau untuk dari pemerintah Kota Bandung, kami pantau memang rutin untuk melakukan kemudian pemantauan di gudang-gudang Bulog begitu. Untuk kemudian memastikan bahwa kebutuhan pokok atau stok kebutuhan pokok bagi warga masyarakat Kota Bandung selama bulan Ramadan ini aman. Dan terakhir pantauan oleh pemerintah Kota Bandung ini baru dilakukan 2 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Maret kemarin. Dan kalau dari Wali Kota Bandung memang mengaku kalau dari gudang Bulog pantauannya memang stok kebutuhan pokok bagi warga Kota Bandung, baik itu gula pasir, beras, minyak goreng, daging ayam dan juga daging sapi ini aman kalau dilihat dari stok Bulog. Tapi memang nyatanya, Valen dan juga saudara, kalau kita lihat di pasar Cihapit dan juga tadi pagi juga kami sempat kemudian memantau dari pasar Cihaur Gelis, kenaikan harga ini tetap saja terjadi dan juga tentunya ini sangat dikeluhkan oleh para pedagang dan juga masyarakat Kota Bandung, utamanya adalah masyarakat kecil, Valen. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas, langsung dari Bandung, Jawa Barat.